Coba perhatikan sensasi fisik Anda sejenak. Bayangkan Anda lagi duduk di meja kerja, menatap layar, terus tiba-tiba ponsel Anda bergetar. Wah, itu biasanya momen yang bikin jantung langsung berdebar. Benar banget. Di layar muncul notifikasi pesan singkat dari atasan Anda yang cuma bilang, bisa bicara sebentar sekarang? Kalimat yang paling menakutkan di dunia korporat ya. Pasti. Nah, apa yang terjadi pada tubuh Anda saat itu? Kemungkinan besar, bahu Anda langsung menegang, napas jadi lebih pendek, dan perut terasa agak mual. Iya, itu sangat wajar. Kan? Tanpa Anda sadari, secara biologis, tubuh Anda baru saja merespons email atau pesan singkat itu seolah-olah Anda lagi berhadapan dengan ancaman fisik di alam liar. Tepat sekali. Disitulah yang namanya respons amigdala mengambil alih. Amigdala ya? Benar. Itu bagian paling primitif dari otak kita yang ya secara harfiah membajak sistem saraf kita. Dan masalah utamanya adalah, di dunia kerja modern ini, kita mengalami pembajakan amigdala ini belasan, bahkan mungkin puluhan kali dalam sehari. Wow, puluhan kali sehari itu melelahkan banget. Sangat melelahkan. Makanya, kita tidak lagi secara proaktif mengarahkan pekerjaan kita. Kita malah terjebak dalam kondisi kewaspadaan tinggi yang justru melumpuhkan kita. Maksudnya seperti kelumpuhan karena terlalu waspada atau high alert paralysis gitu ya? Betul. Sebuah kondisi di mana kita pada dasarnya cuma menjadi reaktor pasif terhadap kekacauan eksternal. Mulai dari krisis harian, tenggat waktu yang tidak masuk akal, sampai rentetan notifikasi yang seakan nggak ada hentinya. Nah, jika Anda yang sedang mendengarkan ini merasa sangat lelah dengan siklus tersebut, Anda berada di tempat yang sangat tepat. Karena misi dari sesi eksplorasi mendalam kita hari ini adalah membongkar cara memutus siklus itu. Benar. Kita harus keluar dari siklus itu. Ya, kita akan membedah bagaimana Anda bisa bertransisi dari sekedar bertahan hidup secara reaktif menjadi seorang arsitek yang dengan sengaja merancang lintasan karir Anda sendiri. Arsitek karir, saya suka istilah itu. Kan? Dan materi kita hari ini ditarik dari sebuah artikel riset yang sangat tajam berjudul Beyond the Grind, 5 Counterintuitive Mindset Shifts for Career Longevity. Terus kita juga akan menyelangkannya dengan berbagai literatur psikologi, neurobiologis. Tapi begini, ada satu hal yang perlu kita sepakati dulu sebelum masuk ke detail risetnya. Silakan, apa itu? Ketika kita berbicara tentang pola pikir atau mindset, kita benar-benar harus membuang jauh-jauh gagasan bahwa ini adalah semacam sifat bawaan. Oh, maksudnya kayak bakat dari lahir gitu? Tepat, pola pikir itu bukan DNA. Anda tidak dilahirkan sebagai orang yang tahan banting atau orang yang mudah panik. Jadi ini lebih ke pilihan ya? Sangat. Pola pikir adalah infrastruktur kognitif yang harus Anda bangun secara sadar setiap kali Anda bangun pagi dan memulai hari. Ini adalah praktek harian, bukan identitas statis Anda. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Kita mulai dari infrastruktur yang paling dasar dulu, yaitu monolog internal Anda. Monolog internal, ya, itu fondasinya. Masuk akal kan? Kita harus membenahi apa yang terjadi di dalam kepala kita dulu sebelum kita repot-repot mencoba mengubah budaya kantor yang toksik. Benar sekali. Kalau di dalam kacau, di luar pasti ikut kacau. Nah, sumber kita ini banyak membahas tentang growth mindset atau pola pikir berkembang dari psikolog Carol Dweck. Ya, konsep yang sangat terkenal di dunia psikologi. Betul. Tapi bagi audiens kita, konsep Dweck ini mungkin sudah lumayan sering terdengar. Nah, yang bikin saya benar-benar penasaran adalah aplikasi praktisnya yang sangat spesifik. Perubahan linguistiknya itu kan? Tepat. Memanipulasi bahasa internal kita hanya dengan menambahkan satu kata sederhana, yaitu belum. Nah, apa yang sangat menarik di sini adalah alasan kenapa kata belum ini menjadi sangat krusial. Ini bukan sekedar permainan semantik atau motivasi murahan. Terus apa dong? Ini murni soal neuroplastisitas. Maksudnya, kemampuan otak untuk membentuk koneksi saraf baru. Oke, bisa kasih contoh konkretnya? Tentu. Bayangkan Anda dihadapkan pada sebuah perangkat lunak analitik baru yang sangat rumit di kantor. Saat Anda spontan berkata pada diri sendiri, saya tidak bisa menggunakan ini. Nah, di detik itu juga, Anda baru saja mengirimkan sinyal penghentian ke otak. Sinyal penghentian? Kayak mencabut kabel power gitu? Benar banget. Anda menciptakan batasan permanen, dan otak Anda langsung berhenti mencari solusi. Sistemnya tertutup.
Wow, cuma karena kalimat saya tidak bisa. Ya, tetapi hanya dengan menyisipkan kata belum di akhir kalimat menjadi saya tidak bisa menggunakan ini belum atau saya belum bisa menggunakan ini saat ini. Anda mengubah status di otak dari sebuah ancaman menjadi status tantangan. Jadi ini pada dasarnya kayak mengunduh software patch kecil untuk otak kita ya? Patch untuk otak, analogi yang brilian. Iya kan? Begitu patch itu terpasang, apa yang tadinya dibaca oleh sistem saraf sebagai tembok bata permanen atau sebuah error, sekarang dibaca ulang sebagai fitur baru yang sedang dalam masa percobaan. Tepat. Tiba-tiba ada ruang spasial di otak untuk memproses informasi baru tanpa rasa panik. Ekstensi analogi yang sangat pas. Patch itu mencegah sistem saraf Anda dari crash. Dan implikasinya di dunia nyata itu sangat strategis loh, terutama saat berhadapan dengan atasan atau manajemen. Oh ya, bagaimana cara kerjanya kalau sama bos? Bayangkan Anda jujur mengatakan kepada atasan Anda, saya belum menguasai perangkat lunak spesifik itu, tetapi saya sedang membedah tutorialnya minggu ini. Terdengar jauh lebih profesional. Sangat. Itu mengirimkan sinyal kompetensi yang jauh lebih tinggi daripada sekedar berkata, ya, saya tidak tahu. Masuk akal? Menunjukkan bahwa Anda memiliki lintasan pertumbuhan. Ini sama sekali bukan penolakan terhadap tanggung jawab, melainkan sebuah peta jalan yang jelas menuju penguasaan. Saya suka banget gagasan tentang lintasan pertumbuhan itu. Tapi saya harus sedikit menantang argumen ini di sini. Silakan, tantang saja. Karena batasannya terasa agak tipis ya. Apakah pendekatan belum ini tidak berisiko tergelincir menjadi semacam toxic positivity atau kepositifan yang beracun? Oh, ini poin yang sangat sering disalahpahami. Ya, di mana kita menutupi fakta bahwa kita sebenarnya tidak kompeten atau kewalahan, lalu kita membohongi diri sendiri dengan senyuman palsu seolah-olah semuanya baik-baik saja. Sama sekali tidak. Dan justru disinilah letak perbedaannya yang sangat radikal. Bagaimana bedanya? Toxic positivity itu adalah bentuk penyangkalan. Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, tapi Anda pura-pura tahu dan pura-pura bahagia. Iya, yang mana itu melelahkan banget. Benar. Strategi belum, di sisi lain, justru menuntut kejujuran intelektual yang sangat brutal. Kejujuran brutal, maksudnya kita harus ngaku kalau kita nggak tahu. Tepat sekali. Anda harus mengakui kekurangan Anda secara transparan. Anda menatap ketidaktahuan Anda tepat di matanya dan berkata, ya, saat ini saya memang tidak mampu melakukan ini. Oke, jadi kita mengakui kelemahan kita secara terbuka. Benar. Keajaibannya itu bukan pada kepalsuan, melainkan pada komitmen bahwa keadaan tidak mampu itu bersifat sementara. Ini tentang memeluk umpan balik dan kerentanan Anda secara strategis sebagai, ya, titik awal pengumpulan data. Pengumpulan data. Nah, itu menjembatani kita ke realitas berikutnya yang rasanya tidak mungkin kita hindari. Realitas bahwa kita akan gagal. Persis. Ketika Anda mulai merangkul kata belum dan secara aktif menempatkan diri Anda di luar zona nyaman untuk belajar hal baru, Anda pasti akan membuat kesalahan. Anda akan gagal. Itu sudah pasti. Tidak bisa ditawar. Dan disinilah kita menemukan pergeseran kerangka berpikir yang kedua dari riset kita, yaitu mengubah cara otak kita memproses kegagalan. Atau yang disebut oleh sumber kita sebagai audit ketahanan atau resilience audit. Ya, ini krusial. Karena dunia korporat sayangnya telah mendoktrin kita dengan sebuah mitos yang sangat berbahaya. Mitos bahwa kita harus sempurna. Benar, bahwa kinerja tinggi itu didefinisikan sebagai ketiadaan kesalahan. Kita sering berpikir bahwa profesional yang ideal adalah mereka yang rekam jejaknya bersih tanpa celah sedikit pun. Padahal di dunia nyata itu mustahil ya. Sangat mustahil. Literatur tentang inovasi dan ketahanan menunjukkan dengan jelas bahwa kesempurnaan yang statis itu jauh lebih tidak berharga dibandingkan upaya yang iteratif. Upaya iteratif berarti mencoba, gagal, perbaiki, coba lagi. Betul, jika Anda menginginkan karir yang panjang dan sehat, Anda tidak bisa terus melihat kesalahan sebagai dakwaan atas nilai Anda sebagai seorang profesional. Anda harus mulai melihatnya sekedar sebagai data bernilai tinggi. Ini membuat saya langsung teringat pada cara kerja seorang ilmuwan di laboratorium. Oh, analogi yang bagus. Coba jelaskan. Begini, jika seorang ilmuwan mencampur dua bahan kimia dan tidak menghasilkan reaksi yang mereka harapkan, mereka kan nggak lantas mengunci diri di kamar mandi dan menangis karena merasa bodoh? Haha, tidak. Mereka pasti tidak melakukan itu. Bener kan? Bagi mereka, eksperimen yang gagal itu punya nilai intrinsik.
Itu adalah data eliminasi yang memberitahu mereka variabel mana yang tidak berfungsi. Ya, dan itu penting untuk riset mereka. Betul, yang secara matematis justru membawa mereka selangkah lebih dekat ke formula yang benar. Tepat sekali. Itu batu loncatan. Tapi, nah ini pertanyaan dunia nyatanya ya, bagaimana kita bisa benar-benar mengadopsi ketidakterikatan emosional ala ilmuwan ini tanpa ketakutan nyata bahwa bos kita akan memecat kita besok pagi karena melakukan eksperimen yang gagal? Pertanyaan yang sangat valid. Tentu saja, kita tidak sedang berbicara tentang bertindak sembrono. Jadi jangan menghancurkan proyek miliaran rupiah demi sekedar eksperimen ya. Haha, tolong jangan lakukan itu. Ini tentang mengambil risiko yang telah dikalkulasi. Calculated risks. Oke, risiko yang terukur. Ya. Ketika Anda melatih otak Anda untuk melihat kesalahan berskala kecil sebagai proses pengumpulan data, Anda secara efektif menurunkan intensitas ketakutan yang biasanya bikin Anda lumpuh. Bisa kasih contoh di lingkungan kantor. Misalnya begini, Anda mengusulkan format presentasi yang benar-benar baru di rapat internal tim. Kalau ternyata itu gagal atau tidak disukai, itu bukan bencana yang mengakhiri karir Anda. Itu cuma data tentang preferensi audiens kan? Tepat sekali. Ada kutipan brilian dari Oprah Winfrey di catatan riset kita. Dia bilang, lakukan apa yang Anda pikir tidak bisa Anda lakukan, lewati ketidakpastian untuk mencapai terobosan. Wow, lewati ketidakpastian itu butuh nyali. Memang. Tokoh industri teknologi seperti Marissa Mayer juga menyuarakan hal yang sama tentang bagaimana kita harus menavigasi ketidakpastian. Karena kalau kita terlalu hati-hati, kita nggak kemana-mana ya. Benar. Terobosan inovatif tidak pernah lahir dari kehati-hatian yang berlebihan. Ia lahir dari kemampuan kita menavigasi ketidakpastian tanpa kehilangan arah dan fokus pada proses. Progress, not perfection. Jadi intinya adalah membingkai ulang kesalahan. Dari yang awalnya kita anggap sebagai titik akhir, menjadi sekedar batu loncatan. Luar biasa. Sangat transformatif kalau dipraktekkan. Tapi mari kita bawa ini ke dimensi yang lebih mendasar dan agak membosankan. Boleh? Ke bagian mana itu? Ya, melakukan eksperimen, mengambil risiko, dan mencari terobosan itu kan kedengarannya sangat mengasihkan untuk proyek berskala besar. Tentu, itu bagian yang seksi dari pekerjaan. Masalahnya, kenyataan dari 80% waktu kita di kantor, itu adalah tugas-tugas administratif yang monoton dan membosankan. Ah ya, rutinitas harian. Betul. Menyalin data ke spreadsheet, membalas puluhan email rutin, menyusun laporan mingguan. Bagaimana caranya kita bisa menemukan dorongan energi mental untuk bertahan dalam pekerjaan harian yang seringkali terasa tanpa jiwa ini? Keluhan yang sangat umum dan sangat valid. Dan disitulah kita membutuhkan pergeseran mindset berikutnya. Yaitu, Beralih dari sekedar mengeksekusi tugas administratif, menjadi menemukan keselarasan strategis, atau yang disebut sebagai purposeful engagement. keselarasan strategis. Kedengarannya akademis sekali. Memang, di dunia psikologi ada sebuah kerangka kerja fundamental yang disebut self-determination theory, atau teori penentuan nasib sendiri. Oh, yang dikembangkan oleh Richard Ryan dan Edward Dizzy itu ya? Anda sudah baca rupanya. Benar sekali. Inti dari teori mereka ini menjelaskan secara gamblang kenapa manusia itu secara biologis termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi ada pendorong biologisnya. Ada. Otak kita merilis dopamin, bahan kimia yang memicu motivasi, ketika 3 kondisi dasar kita terpenuhi di tempat kerja. Apa saja 3 kondisi itu? Otonomi, kompetensi, dan keterkaitan atau relatedness dengan orang lain. Nah, buat para pendengar kita, ini bagian yang sangat menarik. Kenapa begitu? Bagi Anda yang familiar dengan struktur video game, teori dari Ryan dan Deci ini persis banget kayak desain permainan yang adiktif. Coba elaborasi sedikit analogi gamenya. Jadi begini, otonomi itu setara dengan desain peta open world atau dunia terbuka. Anda tidak dipaksa berjalan di satu lorong sempit, melainkan punya kebebasan mengeksplorasi cara Anda menyelesaikan misi. Ya, pemain punya kendali. Terus, kompetensi adalah sistem poin pengalaman atau XP. Saat karakter Anda belajar kemampuan baru dan naik level, Anda merasa puas banget. Rasa pencapaian itu penting.
Dan yang terakhir, keterkaitan adalah mode multiplayer, di mana tindakan Anda punya dampak langsung pada rekan satu tim. Analogi yang sangat presisi. Jika kita bisa mendeteksi 3 elemen ini dalam pekerjaan harian, aktivitas yang monoton itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah misi yang punya makna. Betul. Tapi begini, memahami teori akademis itu baik, tetapi tantangan sebenarnya adalah menerjemahkannya ke dalam mata uang tempat kerja, ke dalam aksi harian. Maksudnya, aksi harian gimana tuh? Otonomi misalnya. Itu bukan konsep abstrak di mana Anda bisa bekerja sesuka hati tanpa mematuhi aturan perusahaan. Oh, jadi bukan berarti saya bisa datang jam 2 siang dan pulang jam 3 ya? Hahaha, bukan. Dalam konteks korporat, otonomi berarti hal-hal taktis, seperti menguasai kalender Anda sendiri. Menguasai kalender, contoh konkretnya. Memblokir 2 jam di pagi hari untuk pekerjaan berdampak tinggi yang membutuhkan fokus mendalam. Sebelum Anda mengizinkan rentetan algoritma email mendikte prioritas Anda hari itu. Itulah otonomi sejati. Oh wow, itu luar biasa. Dan sumber kita juga menawarkan 3 pertanyaan konkret ya yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri setiap hari untuk meretas otak kita. Benar, 3 pertanyaan audit dampak. Apa saja itu? Pertama, bagaimana output spesifik dari tugas ini menggerakkan jarum pada misi utama divisi saya? Ya, melihat gambaran besarnya. Kedua, bagaimana pekerjaan di spreadsheet ini meninggalkan pengalaman klien kita? Dan ketiga, nilai inti apa dari diri saya, mungkin integritas, yang diekspresikan hari ini? Jika kita menghubungkan ini dengan perspektif yang lebih makro, seperti saran dari pemikir seperti Deepak Chopra tentang mengikuti passion, ini sebenarnya adalah proses mengawinkan tugas dengan nilai fundamental Anda. Memblokir 2 jam di pagi hari untuk pekerjaan berdampak tinggi yang membutuhkan fokus mendalam sebelum Anda mengizinkan rentetan algoritma email mendikte prioritas Anda hari itu. Itulah otonomi sejati. Oh wow, itu luar biasa. Dan sumber kita juga menawarkan 3 pertanyaan konkret ya, yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri setiap hari untuk meretas otak kita. Benar, 3 pertanyaan audit dampak. Apa saja itu? Pertama, bagaimana output spesifik dari tugas ini menggerakkan jarum pada misi utama divisi saya? Ya, melihat gambaran besarnya. Kedua, bagaimana pekerjaan di spreadsheet ini meningkatkan pengalaman klien kita? Dan ketiga, nilai inti apa dari diri saya, mungkin integritas, yang diekspresikan hari ini? Jika kita menghubungkan ini dengan perspektif yang lebih makro, seperti saran dari pemikir seperti Deepak Chopra tentang mengikuti passion, ini sebenarnya adalah proses mengawinkan tugas dengan nilai fundamental Anda. Mengawinkan tugas dengan nilai kita. Ya, menyusun laporan mingguan bukan lagi sekedar memindahkan angka. Jika nilai Anda adalah integritas, maka laporan itu adalah instrumen untuk membangun transparansi di tim. Sebuah cara yang sangat cerdas untuk memanipulasi kebosanan. Memang, Anda mengubah tugas berulang menjadi pengejaran yang bermakna. Tapi ironisnya, ini membawa kita pada jebakan berikutnya yang rasanya jauh lebih berbahaya. Jebakan apa itu?
Katakanlah kita sudah berhasil menemukan misi dan makna yang dalam ini. Kita merasa pekerjaan kita sangat selaras dengan nilai-nilai kita. Oke, itu bagus kan? Awalnya iya, tapi seringkali dorongan intrinsik ini justru membutakan kita. Kita mulai bekerja 12 jam sehari, terus menatap layar sampai tengah malam. Saya paham arahnya. Kan, kita pikir kita sedang menunjukkan dedikasi tinggi, padahal kita sedang berjalan lurus menuju jurang burnout dan pengikisan karir. Itulah yang oleh para peneliti disebut sebagai paradoks produktivitas. Ini adalah peringatan keras. Paradoks produktivitas. Kenapa disebut paradoks? Karena budaya kerja modern kita sangat mengagungkan eksistensi mode selalu aktif atau always on. Iya, kalau kita balas email jam 11 malam rasanya kayak dapat medali kehormatan gitu. Benar. Padahal secara neurobiologis, output kognitif itu memiliki titik hasil yang semakin menurun atau diminishing returns. Jadi lebih banyak jam kerja tidak berarti lebih banyak hasil. Justru kebalikannya. Lebih banyak jam bekerja secara paksa justru menghasilkan kualitas yang lebih rendah. Margin kesalahan Anda malah meningkat tajam. Ini mengingatkan saya pada analogi tentang komputer. Bekerja terus-menerus tanpa istirahat itu bukan dedikasi ala pelari maraton. Terus apa dong? Ini lebih seperti melakukan overclocking pada prosesor laptop Anda tanpa kipas pendingin. Wah, itu berbahaya buat perangkat kerasnya. Persis, sistem Anda mungkin jalan ngebut selama beberapa jam pertama. Tapi perlahan, suhu naik. Akhirnya, komputer Anda mengalami thermal throttling. Ya, sistem secara paksa menurunkan kinerjanya biar nggak meleleh. Betul. Atau lebih buruk lagi, layarnya mati total secara tiba-tiba, alias crash. Sangat akurat. Thermal throttling pada manusia bermanifestasi sebagai kelelahan ekstrem dan penipisan kortisol. Jadi kita benar-benar butuh jeda ya? Mutlak. Makanya, artikel ini menekankan mengapa istirahat adalah pengganda kekuatan. Tidur 7-9 jam bukan sekedar saran gaya hidup. Berarti ini syarat wajib profesional. Tepat. Ini adalah persyaratan profesional untuk pengambilan keputusan berisiko tinggi. Tapi ada satu lagi yang menarik di sini. Konsep mengurangi aktivitas input. Ya, itu sangat penting untuk menutrisi mental. Kayak meluangkan 15 menit di pagi hari buat baca buku atau dengar musik sebelum kita dituntut memberi output ke perusahaan. Benar. Itu membangun batasan kehidupan kerja yang sehat. Oke, tapi saya harus ngasih sedikit pushback di sini, mewakili keluhan umum pendengar kita. Silakan, apa keluhannya? Bagaimana kalau saya dikejar tenggat waktu yang mencekik? Saya nggak punya kemewahan buat bersantai dengar musik atau tidur 8 jam. Klien minta besok pagi kelar. Tentu, akan selalu ada krisis sesekali. Tapi Anda harus paham konsep batas ketahanan manusia. Bekerja konstan tanpa istirahat itu kayak memaksa mengendarai mobil tanpa pernah isi bensin. Pasti mogok di tengah jalan. Pasti. Memaksakan diri saat kelelahan ekstrim bukan lagi dedikasi, melainkan sabotase diri. Anda menyebutase instrumen paling berharga yang Anda miliki, otak Anda. Masuk akal. Jadi kita harus melindungi waktu istirahat kita. Nah, jadi apa arti dari semua ini? Kita sudah bahas banyak banget soal merekayasa internal kita. Ya, dari mengelola gagal sampai melindungi istirahat. Tapi ada satu variabel terakhir. Bagaimana kalau internal saya sudah beres, tapi lingkungan sekitar saya, rekan kerja atau politik kantornya, itu sangat negatif dan toksik? Ini pergeseran terakhir kita. Beralih dari memikirkan hambatan menjadi merekayasa solusi yang konstruktif. Gimana caranya biar kita nggak merasa terjebak? Kita harus memupuk rasa agensi atau kendali. Sumber kita menyarankan beberapa taktik kebugaran mental. Oke, apa taktik pertamanya? Pertama, kurasi pengaruh Anda. Kelilingi diri Anda dengan mentor yang mendukung dan kolega yang optimis. Buat menetralisir racun di kantor ya. Terus yang kedua? Perhatian taktis. Gunakan istirahat mikro. Cukup ambil napas dalam selama 60 detik atau jalan kaki sebentar untuk mengelola stres. Dan yang ketiga, ini favorit saya. Mengoperasionalkan rasa syukur. Ini luar biasa. Dan ini bukan soal nulis diari sambil nangis ya. Bukan ya. Ini soal mencatat 3 kemenangan kecil yang spesifik terkait pekerjaan setiap hari kan? Benar. Misalnya, saya berhasil dapat 1 jam fokus tanpa gangguan hari ini. Mengurangi keluhan dan mencatat progres ini terbukti secara ilmiah membangun ketahanan. Jadi pada dasarnya, kita sedang mendesain gelembung ekosistem kita sendiri di dalam perusahaan.
Gelembung perlindungan ya. Sehingga toksisitas eksternal itu nggak bisa menembus masuk ke mental kita. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Seberapa sering kita tanpa sadar menyerap energi negatif dari lingkungan? Mempraktekkan syukur secara operasional adalah perisai pelindung Anda. Wah, kita sudah membedah lapis demi lapis hari ini. Tapi perlu diingat, memiliki mindset yang benar bukanlah pencapaian sekali jalan. Benar, ini praktik harian dan proses yang terus berjalan. Anda harus memilih secara sadar setiap hari. Ya, beralih dari keadaan reaktif ke keadaan yang terencana dan intensional. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan terakhir. Ada satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Hari ini kita fokus pada individu. Tapi bayangkan, apa yang terjadi jika seluruh tim Anda mengadopsi budaya belum ini? Wow, bayangkan dampaknya. Bagaimana sebuah pola pikir pertumbuhan kolektif bisa secara radikal menghancurkan budaya kerja yang beracun dari dalam keluar? Ini sangat patut Anda renungkan. Efek domino yang luar biasa. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, inilah tantangan penutupnya. Silahkan. Dari 5 pergeseran pola pikir ini, mana yang terasa paling tidak nyaman bagi Anda? Dan apa yang kira-kira akan terjadi jika Anda memaksakan diri mempraktekannya selama 1 minggu ke depan saja? Cobalah bereksperimen. Tepat, jadikan itu eksperimen ilmiah Anda minggu ini. Teruslah mengeksplorasi, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.